Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi tentang nilai dan norma sosial. Kalau sebelumnya, kalian sudah belajar tentang ragam gejala sosial di masyarakat. Kali ini masih berkaitan dengan ragam gejala sosial di masyarakat, yaitu bagian nilai dan norma sosial. Definisi nilai menurut Surjono Sukanto adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Dengan demikian, nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Ciri-ciri nilai sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Yang kedua, disebarkan antara sesama warga masyarakat. Jadi nilai itu bukan dibawa individu sejak lahir. Yang ketiga, terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Yang keempat, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Yang kelima, dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Yang keenam, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. 7. Cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai. Sedangkan menurut Dr. Andes Suprapto, fungsi nilai sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Kemudian, fungsi yang kedua adalah mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Yang keempat, sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok masyarakat. Dan yang kelima, sebagai alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang mau berperilaku sesuai dengan sistem nilai. Yang berikutnya tentang klasifikasi nilai sosial. Secara umum, nilai sosial itu dibedakan menjadi 3. Ada nilai material, kemudian nilai vital, dan nilai kerohanian. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu nilai material. Nilai material itu adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia atau benda nyata yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan fisik manusia. Kemudian yang kedua ada nilai vital. Nilai vital itu adalah nilai yang berguna untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dan yang ketiga adalah nilai kerohanian atau nilai rohani, yaitu nilai yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani atau spiritual manusia yang bersifat universal atau menyeluruh. Kemudian nilai rohani itu sendiri masih dibedakan lagi menjadi beberapa macam. Di sini saya sebutkan menjadi 4. Yang pertama adalah nilai kebenaran atau empiris, yaitu nilai yang bersumber dari proses berpikir teratur yang menggunakan akal manusia atau logika dan diikuti dengan fakta-fakta yang telah terjadi. Kemudian yang kedua adalah nilai keindahan, yaitu nilai yang berhubungan dengan ekspresi perasaan atau isi jiwa seseorang mengenai keindahan. Nilai keindahan ini disebut juga dengan nilai estetika. Yang ketiga adalah nilai moral, yaitu segala sesuatu mengenai perilaku terpuji dan tercela atau nilai sosial yang berkenaan dengan kebaikan dan keburukan. Nilai moral disebut juga dengan nilai etika. Yang keempat adalah nilai religius, yaitu nilai ketuhanan yang berisi keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis nilai sosial berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama ada nilai dominan. Nilai dominan itu adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Nah, ukuran dominan atau tidaknya suatu nilai itu didasarkan pada hal-hal berikut. Di antaranya adalah seberapa banyak orang yang menganut nilai tersebut, kemudian berapa lama nilai tersebut dianut atau digunakan. Yang ketiga, tinggi rendahnya usaha orang untuk memberlakukan nilai tersebut, dan prestis atau kebanggaan orang-orang yang menggunakan nilai di masyarakat. Sedangkan jenis nilai sosial yang kedua itu adalah nilai yang mendarah daging. Nilai yang mendarah daging itu merupakan nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan, sehingga ketika seseorang melakukannya, kadang tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi, melainkan melakukannya secara tidak sadar. Berikutnya, sumber nilai sosial. Sumber nilai sosial itu ada 3. Yang pertama adalah nilai yang bersumber dari Tuhan. Sumber nilai ini dapat diketahui seseorang melalui ajaran agama yang tertulis di dalam kitab suci. Terdapat nilai yang dapat memberikan pedoman atau petunjuk dalam berperilaku atau bersikap dengan sesama di dalam ajaran agama. Kemudian yang kedua, nilai yang bersumber dari masyarakat. Masyarakat bersepakat mengenai hal-hal yang dianggap benar dan luhur, kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini adalah sopan santun kepada semua orang, baik yang muda maupun yang tua. Berikutnya adalah nilai yang bersumber dari individu. Pada hakikatnya, memang setiap individu memiliki suatu hal yang baik, penting, dan luhur. Contohnya saja, orang yang giat dalam bekerja. Nah, seseorang menganggap bahwa kerja keras itu menjadi hal yang penting untuk meraih keberhasilan. Kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang norma sosial. Norma itu bisa diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kaidah atau norma yang ada di dalam masyarakat merupakan aplikasi atau perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Norma sosial dilihat dari kekuatan mengikat terhadap anggota masyarakat dibedakan menjadi beberapa tingkat. Yang pertama adalah cara atau usage. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan atau folkways. Yang ketiga adalah tata kelakuan atau biasa disebut juga mores. Kemudian yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Nah, kita akan membahas dulu yang pertama. Disebut norma cara atau usage. Itu merupakan suatu bentuk perbuatan atau cara melakukan sesuatu. Nah, norma ini memiliki sanksi yang sangat lemah. Artinya, jika melanggar tidak apa-apa. Mungkin hanya mendapatkan celaan dari masyarakat. Nah, contohnya kalau kita makan, biasanya kan ada keluar bunyi-bunyi ting ting ting. Nah, itu termasuk salah satu cara. Kalau kalian melanggar, mungkin akan diingatkan saja sama orang tuamu.
Yang kedua adalah kebiasaan atau folkways. Folkways itu merupakan norma yang berasal dari dan mengatur interaksi yang muncul dari pengulangan atau rutinitas kehidupan kita. Nah, folkways itu disebut juga sebagai norma kebiasaan. Contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua dengan cara mencium tangan ketika bertemu, berangkat sekolah dengan berpamitan, itu termasuk contoh dari kebiasaan atau folkways. Yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores. Nah, dalam sosiologi disebut sebagai tata kelakuan atau kesusilaan. Tata kelakuan adalah kebiasaan masyarakat yang telah menjadi norma pengatur. Nah, sebagai contoh, kita memanggil orang tua dengan sebutan ibu atau bapak, tidak langsung dengan namanya. Itu adalah salah satu contoh dari mores. Tingkatan yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Nah, norma sosial ini memiliki ikatan paling kuat dibanding dengan norma sebelumnya. Anggota masyarakat yang melanggar adat akan mendapatkan sanksi yang keras. Nah, kalian bisa mencari sendiri contohnya di masyarakat ya. Banyak sekali itu. Kemudian berikutnya, norma sosial yang berlaku di masyarakat itu bisa dibedakan menjadi 5 jenis. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan juga norma hukum. Yang pertama, norma agama itu berfungsi sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat manusia yang berasal dari Tuhan. Di situ berisikan perintah dan larangan. Pelanggaran terhadap norma agama ini akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada agama masing-masing. Kemudian yang berikutnya, norma kesusilaan, yaitu peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Yang ketiga adalah norma kesopanan, yaitu petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam masyarakat. Contohnya, meludah di depan orang, menyerobot antrean, kemudian membuang sampah sembarangan. Itu adalah termasuk contoh pelanggaran terhadap norma kesopanan. Yang berikutnya adalah norma kebiasaan, yaitu sekumpulan peraturan yang dibuat bersama secara sadar atau tidak itu menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya, menengok teman yang sakit, kemudian melayat atau takziah pada tetangga yang meninggal, menghadiri undangan pernikahan. Itu termasuk contoh dari norma kebiasaan. Yang berikutnya, yang kelima, norma hukum, yaitu suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan yang biasanya dibuat oleh lembaga tertentu. Aturan ini lazimnya tertulis yang diklasifikasikan dalam berbagai bentuk kitab undang-undang atau tidak tertulis berupa keputusan hukum pengadilan adat. Karena sebagian besar norma hukum itu adalah tertulis, maka sanksinya adalah yang paling tegas jika dibandingkan dengan norma lain. Dari mulai denda sampai hukuman fisik atau hukuman penjara, bahkan sampai hukuman mati, tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.